sampai melihat sosok pria yang sangat familiar di ujung telepon. Namun tidak pernah terpikirkan bahwa meskipun mereka sudah mulai berkencan, CEO tidak pernah mengakui identitas gadis itu di depan umum. Bahkan setiap kali mereka bertemu di malam hari, dia selalu memberinya pil kontrasepsi seperti biasa. Namun meskipun begitu, gadis itu tetap mencintai CEO dengan dalam, tidak pernah berubah. Sampai malam tahun baru 3 tahun kemudian, gadis itu secara tidak sengaja mendengar dari orang tuanya, mengetahui bahwa CEO telah memiliki pacar baru. Hingga saat ini, dia baru menyadari seperti terbangun dari mimpi, bahwa dirinya dan CEO tidak mungkin lagi. Sudah menunggu lama, kan? Tidak. Baru saja tiba, bantunya mengaitkan sabuk pengaman. Namun gadis itu tetap dengan sopan mengucapkan terima kasih. Sudah 5 tahun tidak bertemu. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Ada apa? Paman dari pihak ibu salah paham. Kali ini harus di Beijing. Tinggal selama setahun. Bisa jadi. Penggemar komik yang cocok. Penggemar komik yang aneh. Karena alasan pekerjaan. Penggemar komik yang aneh. Saya tahu itu karena alasan pekerjaan. Tentu saja, tidak mungkin karena saya. Untuk segera meredakan hubungan antara mereka, CEO segera mengundang gadis itu untuk tinggal di rumahnya. Namun gadis itu langsung menolak tanpa berpikir. Karena dia khawatir jika pacar CEO mengetahui. Penemuan itu bisa menimbulkan salah paham. Namun CEO mengatakan bahwa dia masih lajang. Dan ayah gadis itu juga sudah memberitahu, agar dia menjaga gadis itu dengan baik. Jadi saya setiap bulan akan membayar sewa dan tagihan listrikmu. Kapan kamu jadi begitu sopan, Kintang? Karena kamu sudah kembali, jadi tambahkan kontak saya. Tambahkan kembali, ya. Mendengar itu, gadis itu juga tidak enak untuk menolak lagi. Jadi dia dengan hati-hati menambahkan lagi kontak orang tersebut. Begitulah, setelah bertahun-tahun, dia kembali lagi ke rumah yang familiar namun asing. Dan dia juga mengetahui dari teman yang menelepon. Mengapa CEO itu tahu keberadaannya? Sebenarnya, itu semua karena teman baiknya memberitahu sebelumnya. Kemudian teman itu mulai bertanya kepada gadis itu, bagaimana cara mengatasi hubungannya dengan CEO. Lagi pula, dia segera akan menikah dengan pacar barunya. Namun, tiba-tiba CEO itu muncul di belakangnya. Gadis itu segera mengambil ponselnya agar dia tidak mendengar. Dan gadis yang mendengar kata-kata ini juga merasa sangat kecewa. Jadi dia segera memilih untuk berpisah dengan orang itu. Tapi dia tidak menyangka bahwa CEO itu ternyata ada di belakang. Zuo An, saya dan Zhou Kaiyu sudah berakhir. Jangan sebut dia lagi di kemudian hari. Kenapa? Bukankah kamu selalu menyukainya? Tak balas, apakah kamu tinggal di asrama? Zhang Henian tidak sering kembali. Saya tidak akan kembali. Dia juga seharusnya tidak tahu, kan? Halo, di mana? Saya, Kintang. Apakah kamu sedang menghindar dariku? Saya tidak. Hanya saja. Maaf merepotkanmu. Apakah kamu ingin saya menelepon ayahmu? Jangan. 1 jam kemudian, Jing Yuan tidak bisa melihatmu. Saya pergi ke asrama untuk membantumu pindah. Jangan. Halo. Kamu bantu saya untuk mendaftar ke bagian psikologi, ya? Dr. Liang, apakah saya punya masalah? Dari semua indikator fisik, lepaskan. Kakak Nian, saya sudah menemukan informasi tentang Zhou Kaiyu. Katanya, dia putus dengan Kintang. Kemungkinan besar karena mantan pacarnya, Ye Jinxin. Orang ini memiliki kamu dengan Zhou Kaiyu. Sudah melakukan bicara